Berbicara mengenai Israel dan Palestina, pasti kalian mengenali Hamas. Hamas, selaku organisasi pembela Palestina, meminta Indonesia untuk ikut serta membantu mereka berperang melawan Israel. Permohonan tersebut dilontarkan oleh Komandan Tertinggi Brigade Hamas, yaitu Al-Qassam Muhammad Al-Darif. Dalam pernyataannya, Komandan Hamas tersebut memohon Indonesia menjadi sayap militer mereka untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem. Wajar jika Hamas meminta pertolongan ke Indonesia untuk berperang bersama mereka, pasalnya salah satu negara yang sangat membela Palestina, ya negara kita ini. Itu semua berkat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Palestina yang sudah erat sejak awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Pada masa tersebut, penyebab kedekatan Indonesia dan Palestina juga disebabkan karena memiliki kepercayaan atau agama yang sama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menjadi negara Islam terbesar di dunia. Nah, karena mayoritas masyarakat di Indonesia itu Muslim, ikatan persaudaraan sesama Muslim jadinya lebih erat. Apalagi Palestina saat ini memperjuangkan Masjid Al-Aqsa yang sudah pasti bakal dibela mati-matian sama umat Muslim seluruh dunia. Jadinya kedekatan Ibu Pertiwi dan saudara kita di Palestina sangat-sangat erat. Nah, makanya karena kedekatan negara kita dan Palestina, presiden kita saat ini, yaitu Bapak Joko Widodo, akhirnya angkat bicara. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Beliau menegaskan kalau peperangan antara Israel dan juga Palestina harus segera diselesaikan. Kekhawatirannya jika perang terus berlanjut pastinya akan menambah kerugian dan juga korban. Selain itu, Jokowi juga meminta Menteri Luar Negeri agar bisa melindungi warga negara Indonesia yang berada di Palestina. Nggak cuman itu aja, presiden kita ini juga meminta agar masalah ini cepat diselesaikan sesuai dengan aturan PBB. Sejatinya presiden kita ini punya kesamaan solusi terkait konflik Palestina-Israel dengan presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Pasalnya pihak Indonesia maupun Rusia sama-sama pengen agar PBB turun tangan untuk menyelesaikan masalah sengketa wilayah ini dan bisa membuat Palestina merdeka. Cuman sayangnya seperti yang dikatakan Rusia, kalau negara-negara barat sering banget ngeblokir resolusi PBB terkait Timur Tengah. Alhasil konflik Palestina dan Israel nggak kunjung selesai. Parahnya semakin lama masalah ini mengendap, semakin banyak pula korban yang terus berjatuhan. Bahkan dikabarkan peperangan ini sudah memakan korban sebanyak 2.000 hingga 6.000 jiwa dari kedua belah pihak. Tapi kalau kecaman Indonesia terhadap konflik sengketa wilayah ini tidak kunjung selesai, tidak menutup kemungkinan negara kita bakal membantu Palestina. Bisa aja Indonesia bersatu bersama Hamas untuk nyerang Israel. Kalau itu bisa memberikan kedamaian bagi saudara-saudara kita di Palestina. Seperti yang kita ketahui, negara kita ini memiliki 314 unit tank di pangkalan militer Indonesia, dan itu semua bisa aja dikerahkan ke negara Israel. Apalagi yang jadi tank tempur utama negara kita sudah jelas Leopard 2. Perlu Israel ingat kalau Indonesia benar-benar maju. Leopard 2 milik negara kita bakal melepaskan proyektil dan dari moncong meriam berukuran 120 mm. Meskipun jaraknya masih berada dalam radius 6 km, selain itu pasukan Israel bakal dibombardir peluru dengan 2 buah senjata mesin berukuran kaliber 7,62 mm. Enggak cuman itu aja, tank kebanggaan pasukan militer Indonesia ini juga dilapisi material baja khusus agar bisa melindungi awak dari serangan RPG. Itu bakal membuat Israel keteteran melawan kehebatan alutsista Indonesia. Apalagi mereka cuma mampu ngerahin tank Merkava mereka. Soalnya tank kebanggaan Israel ini hanya membawa senjata utama berupa meriam Smo Outboard berkaliber 120 mm.
Dan selain itu, tank Markava juga dibekali beberapa senjata mesin hingga granat asap untuk dipakai sebagai sistem pertahanan mereka. Tapi itu bukan tandingannya jika dibandingkan dengan Leopard 2, apalagi Hamas pastinya akan ikut serta dalam penyerangan ke daerah Israel. Padahal kita belum ngomongin gimana keganasan alutsista matra laut Indonesia. Salah satunya adalah kapal selam KRI Alugoro. Pasalnya kapal selam buatan anak bangsa ini bisa membawa hingga 40 awak kapal dan mampu menyelam selama 50 hari loh. Ngerinya lagi, seluruh kapal milik Israel bisa tenggelam akibat kejantanan dari torpedo Black Shark yang dibawa oleh KRI Alugoro ini. Bahkan negara kita mengklaim kalau torpedo tersebut bisa mengejar kapal-kapal Israel sejauh 50 km. Tapi Indonesia dan juga Hamas harus tetap waspada, soalnya Israel juga punya kapal selam yang cukup kuat. Kapal selam tersebut didatangkan langsung dari Jerman dengan nama Rahaf. Kapal selam ini mampu membawa 45 awak kapal dan menyelam di kedalaman 350 meter. Selain itu juga bisa membawa beberapa tabung torpedo, serta rudal untuk menyerang musuh. Nggak cuman itu aja, Israel juga bisa menyerang di sektor udara. Apalagi negara tersebut sudah menyiapkan jet tempur F-35 yang dibeli dari Amerika. Sebenarnya F-35 ini termasuk jet tempur yang berada di kelas middle fighter jet. Soalnya jet tempur besutan Amerika tersebut bisa melaju di kecepatan supersonik 2000 km per jam. Selain itu, jet ini juga bisa menjangkau area sejauh 1000 km dalam pengisian bahan bakar. Jet ini juga membawa berbagai jenis persenjataan seperti senjata api berbagai macam, rudal, hingga beberapa jenis bom yang cukup mematikan untuk dijatuhkan ke targetnya. Tapi yang jelas itu nggak seberapa jika jet tempur andalan Indonesia sudah dikerahkan. Soalnya jet tempur Ibu Pertiwi biasanya menggunakan Sukhoi Su-30 yang didatangkan langsung dari Rusia. Hebatnya Su-30 ini akan mampu meluluh lantakan daerah Israel dengan serangan senapan mesin kaliber 30 mm, berbagai jenis roket, dan juga rudal yang akan membumi hanguskan mereka dengan bom. Kalaupun Israel punya sistem pertahanan udara, mereka tidak akan mampu menjatuhkan Su-30 milik Indonesia ini karena kecepatan supersoniknya mencapai 21.000 km per jam. Selain itu, meskipun jarak Indonesia dan Israel jauh, tapi jet tempur ini bisa menjangkau jarak sejauh 3.000 km. Nggak hanya itu, serangan persenjataan Israel nggak akan sanggup mengenai jet tempur busutan Rusia ini. Soalnya Su-30 bisa menembus langit hingga di ketinggian 120 km. Jadinya masuk akal jika Indonesia lebih memilih Su-30 milik Rusia dibandingkan F-15 Strike Eagle milik Amerika Serikat. Meskipun Indonesia harus ngerelain duit sebesar 33 hingga 45 juta dolar untuk satu unit Su-30 ini. Nah Bang Bro, mungkin itu sedikit gambaran tentang alutsista kita jika Indonesia bisa membantu Palestina. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.